Oke guys, jadi selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian ya. Jadi di kesempatan kali ini saya ingin membawakan salah satu topik yang istilahnya sedang viral sih di kalangan masyarakat kita. Jadi ini trennya bukan tren Walid, apalagi tren statue bukan ya. Jadi untuk hari ini gue bakal bahas tentang emas guys. Jadi mungkin sebelum gua mulai, mungkin di sini siapa yang punya, mungkin orang tuanya punya emas boleh angkat tangan, atau misalnya udah punya emas sendiri. Nah, jadi di sini gua bakal jelasin sedikit ya tentang emas ya, di mana sempat viral ya karena harganya tembus 2,2 juta guys itu emas antam, dan per hari ini harganya stabil 1,8 juta. Padahal kalau dipikir-pikir awal tahun ini sebenarnya harganya cuma satu jutaan ya guys. Nah, mungkin di sini ada dari kalian yang mungkin istilahnya penasaran nih tentang kenapa harga emas bisa naik setinggi itu. Mungkin boleh angkat tangan. Di sama, gue juga penasaran, dan setelah gue coba telaah dan teliti dengan ilmu makroekonomi yang gue pelajari selama beberapa tahun, gue bisa menyimpulkan ada dua faktor utama yang menyebabkan harga emas naik. Jadi seperti yang kita tahu bahwa jadi yang pertama itu adalah perang dagang, perang tarif, dan yang kedua adalah perang senjata. Nah, seperti yang kita tahu guys, bahwa dari kedua faktor itu, seperti kita tahu bahwa emas naik ya, biasanya itu karena ada krisis atau ketidakpastian ekonomi, atau misalnya ekonomi sedang melemah ya, atau misalnya ada gangguan lain yang misalnya kayak perang, itu pasti menyebabkan harga emas naik karena orang mencari perlindungan. Ini mata uang pasti akan melemah, inflasi pasti akan tinggi ya, kekayaan kita akan tergerus. Kenapa kita tidak beli emas saja nanti supaya nilai kekayaan kita bisa terjaga gitu. Dan itu adalah salah satu juga upaya yang ya dilakukan sudah secara turun-temurun guys. Walaupun sekarang itu aset investasi itu safe haven bukan hanya satu, melainkan sekarang ada juga ya yang namanya Bitcoin. Tapi mungkin gue gak bakal bahas soal itu. Jadi di sini gue bakal lebih bahas kepada faktor-faktor penyebab ketidakpastian ekonomi, yaitu dua hal tadi. Ya, kita masuk ke yang pertama, yaitu perang tarif ya, di mana saat ini perang tarif itu pernah sampai 240% ya guys. Tarif Amerika, tarif impor barang Cina ke Amerika itu sempat menembus 245%, dan untuk saat ini sekarang dia sudah mulai turun karena istilahnya ketegangan geopolitik antara China dan Amerika itu mulai mereda. Dan kita gak bakal bahas soal itu ya guys, jadi kita bakal bahas soal tarif itu sendiri, dimana kita tahu bahwa kalau ada tarif pasti harga barang bakal naik ya. Ketika harga barangnya naik, semakin tinggi harga barangnya, itu yang disebut sebagai inflasi. Nah, seperti kita tahu bahwa inflasi itu menyebabkan daya beli duit kita ini menurun. Misalnya dulu kita bisa beli bakso dengan harga 1000 perak ya, sekarang satu mangkok bakso itu setidaknya 15.000 guys. Jadi itu adalah salah satu bentuk juga inflasi, di mana harganya naik ya. Walaupun sebenarnya kalau kita bicara soal harga pangan sih, itu memang faktor ekologis ya, jadi tapi mungkin selain itu ya begitu juga dengan perang ya, dimana kalau perang dampaknya yang kena adalah semua negara, dan ini keduanya ini sudah konteksnya masuk ke perang, dan ini lagi-lagi menyebabkan ya chaos di mana-mana ya, ekonomi melambat dan lanjut terus, sehingga mengakibatkan ya mata uang terus melemah, dan yang pasti ya emas akan naik karena istilahnya dia jadi aset safe haven yang dipercaya masyarakat ketika ketidakpastian ekonomi ini. Tapi mungkin dari kedua hal tersebut, apa sih yang gue katakan sini? Simple, investasi. Karena kita selalu melihat bahwa ya ekonomi itu tidak selalu pasti guys.
Tapi yang pasti adalah ketika kalian selalu siap buat berinvestasi. Investasi itu bukan hanya sekedar emas, tapi banyak aset-aset lain. Bahkan ada orang yang pernah, jadi ada pepatah yang mengatakan bahwa investasi terbaik adalah pada diri kalian sendiri, guys. Jadi ya, gimana kita ambil moral dari cerita dari ketidakpastian ekonomi saat ini, kita jadikan bahan pemikiran buat kita. Apakah kita sudah benar-benar mampu menyediakan waktu, menyediakan tenaga buat berinvestasi, terutama buat diri kita sendiri, ya. Buat kalian yang belum pernah sama sekali belum berinvestasi, terutama pada diri kalian sendiri, gue cuma mau bilang lebih baik kalian berinvestasi hari ini, karena lebih baik kalian berinvestasi terlambat melakukan sesuatu daripada tidak pernah melakukannya sama sekali. Oke, jadi sekian dulu buat kali ini ya guys. Jadi terima kasih dan sampai jumpa.